Ini pinjam dari teorinya Aristoteles. Gambarannya orang yang bahagianya sempurna, sa'adah al-kamil itu ada 5. Yang pertama sehat fisiknya. Itu pasti ya, nomor 1 kesehatan. Makanya ngajinya nggak dipaksa, nggak diforsir. Ya wis capek, ya wis. Kalian juga gitu. Kalau kalian enak, kalian iso ngeleset-ngeleset. Kalau saya apa boleh di sini sambil berbaring? Ngantuk sejak pagi. Oke, belum ganti baju lagi dari kantor. Jadi yang pertama kesehatan fisik dijaga. Itu amanahnya Allah. Tubuhmu juga amanahnya Allah. Kalau ngaji ini kan amanah dari Allah dan dari takmir. Jadi tidak masalah. Kalau amanahnya Allah itu nomor 1, tubuhmu jadi nomor 1 kan. Kalau sudah capek ya sudah. Yang kedua itu sumbernya bahagia, jangan salah. 4 yang bawah itu sukses tapi nomor 1 enggak juga enggak. Banyak orang hartanya banyak tapi sakit-sakitan juga sumpek. Terhormat tapi sakit-sakitan ya sumpek. Jadi yang pertama sehat fisik, yang kedua mal, kepemilikan harta, yang ketiga kehormatan. Cuma kehormatan itu di kalangan orang terhormat. Kehormatan di kalangan yang tidak terhormat itu bukan kehormatan. Saya itu terkenal loh Pak di kalangan gendo-gendo itu misalnya ya. Nah, itu bukan kehormatan. Kehormatan itu ya di tengah orang-orang yang terhormat. Kamu dihormati itu berarti kehormatan yang beneran. Jadi yang ketiga reputasi. Yang keempat sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Hidup itu kan dimensinya banyak. Kuliah itu kan bidang kehidupanmu, ya sukses itu bahagia. Kalau kuliah nggak sukses-sukses, mesti ya sumpek. Saya sudah berbuat baik banyak Pak, tapi kok nggak bahagia. Kenapa? Kuliah saya loh Pak, nggak lulus-lulus. Skripsi saya nggak jadi-jadi. Nah, itu halangan juga. Kemudian yang kelima, pikirannya lurus, keyakinannya sehat. Bermasalah dalam keyakinan juga problem. Itu sa'adah al-kamil. Takut kepada Allah. Jadi kalau ingin tauhidmu memuncak, atasi semua ketakutanmu pada apapun yang selain Allah, sisakan satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah. Atasi itu maksudnya ya taklukkan. Jangan mau disetir oleh ketakutan-ketakutan yang bukan ketakutan karena Allah. Atau ketakutanmu pada yang bukan Allah, jangan sampai tunduk di bawah ketakutanmu pada Allah. Jangan sampai mengalahkan ketakutanmu pada Allah. Maksudnya itu. Kalau dalam Islam istilah khauf ini macam-macam. Di Al-Quran juga banyak sebenarnya. Ada khauf. Khauf itu takut di hadapan sesuatu yang lebih superior. Itu namanya khauf. Ada istilah wajal. Wajal ini gejalanya. Kamu gemeteran, kamu gentar di hadapan sesuatu yang lebih superior. Itu wajal. Makanya ada ayat yang idza dzukirat, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Hatinya gentar. Begitu dengar kata Allah, hatinya gentar. Nah, ini ada rumusnya sebenarnya, kapan-kapan kita bahas itu ya. Tapi saya tidak yakin hatimu kaget dan gentar begitu ada orang menyebut nama Allah. Ya, kalau ada orang teriak takbir Allahu Akbar, kamu lari. Bukan gentar sama Allahnya, tapi gentar sama yang teriak. Jadi cirinya orang mukmin yang sejati itu kalau mendengar nama Allah, hatinya tergetar gentar.
merasa diri kecil, merasa diri tidak berdaya, lemah. Makanya wajilat qulubuhum. Orang di hadapan yang superior, di hadapan Allah khauf, manifestasinya wajal, bentuknya nanti khosyah. Khosyah itu takut yang sangat besar. Jadi saking takutnya kemudian kamu bergantung pada yang kamu takuti. Makanya kalau ada sesuatu yang selain Allah yang sangat kamu takuti, dia punya potensi untuk menandingi Allah. Taklukkan ketakutanmu itu. Jadi itu takut yang sangat dalam sampai membuatmu tergantung, itu namanya khosyah. Tidak boleh kamu tergantung pada apapun selain pada Allah. Ada lagi rohbah. Rohbah itu biasanya gandengannya rohbah. Satu pakai ghin, satu pakai hak. Kalau rohbah itu takut yang kamu ingin lari saja, menghindar dari yang ditakuti. Kalau rohbah itu lawannya takut yang menghindar, ingin selalu mendekat. Orang kalau rojak itu biasanya gandengannya rohbah. Ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Tapi kalau rohbah ini ingin lari. Cuma maksudnya rohbah kalau dalam khauf pada Allah ini lari dari yang selain Allah menuju Allah saja. Itu namanya rohbah. Nanti ada juga haibah. Haibah ini gentar. Jadi kamu merasa tidak ada artinya di hadapan Allah, itu haibah. Betapa kecilnya aku itu, kamu haibah. Wah, aku tidak ada apa-apanya di hadapan orang itu. Orang itu pinter sekali, itu haibah. Gentar. Perhatikan dalam diri kita ada 3 aspek. Jasad, hayat, dan ruh. Jasad itu yang fisik, hayat itu yang mental, yang biasanya malah kita sebut rohani. Roh ini yang sumbernya dari Allah. Kalau jasad unsurnya materi. Kalau hayat unsurnya rohani. Tapi jadi dimensi mentalnya jasad. Kalau roh ini unsur rohani yang sumbernya dari Tuhan. Yang kalau kepakai kalimatnya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Jadi kalau dibikin lapisan, yang paling luar ini jasad, di dalamnya sedikit ada unsur gerak, ambisi, nafsu, emosi. Itu namanya unsur hayat. Layer kedua, layer paling dalam namanya ruh. Ruh inilah yang sumbernya dari Allah. Yang jasad ini ijbari tadi. Dari Allah juga. Yang ruh juga dari Allah. Yang dalam kekuasaan kita itu hayat. Mental. Itu kita yang ngopeni. Jadi hayat kita ini menghadap ke jasad apa menghadap ke ruh? Orientasinya materi apa orientasinya ketuhanan? Itu nanti menentukan akhlak kita. Jadi hidup kita ini berarti isinya ada jasadnya, ada hayatnya, ada ruhnya. Karakter kemanusiaan kita kuncinya ada di hayat. Ada di rohani. Semoga dia ngadepnya ke roh, ke kesejatian, ke Allah, bukan ke jasad. Kalau dia ngadepnya ke jasad, ya urusannya materi. Biasanya orangnya yang mikirnya duniawi saja, melupakan hakikinya. Padahal kita jadi manusia itu karena unsur rohani tadi. Kalau hewan dia punyanya jasad sama hayat. Jadi dimensi materi sama dimensi rohaninya. Hewan kan juga punya emosi, punya gerak, punya maksud, keinginan, dan lain sebagainya. Karena memang dia tidak dituntut apa-apa. Kita yang dituntut untuk menghadap ke yang sejati. Menghadap ke roh. Oke. Kenapa orang itu akhlaknya bisa beda-beda?
Katanya Ibnu Miskaweh ada 4. Yang pertama alamiah. Wataknya orang memang ada yang gawan bayinya memang begitu. Itu ada. Cuma kalau di Ibnu Miskaweh watak itu bukan sesuatu yang harga mati. Masih bisa diubah dengan cara pembiasaan tadi. Tapi watak jadi sumber ketidakbahagiaan atau kebahagiaan. Dan dia juga sebab perbedaan akhlak. Jadi yang pertama watak. Ya kalian di antara yang harus kalian baca. Kalau filsafat itu kan mengenali diri. Pertama-tama pahami watakmu. Watak itu ya orientasinya jiwa, kecenderungannya jiwa. Suka ndak sama A, sama B, sama C. Yang disukai apa, yang tidak disukai apa. Itu watak. Kok ketemunya jelek-jelek, ya cepet-cepet diperbaharui wataknya. Pak, saya itu kok suka males-malesan ya Pak. Jangan-jangan watak saya itu. Ya. Nah, kalau ketemunya jelek, ya diusahakan, dilawan, diganti kontennya biar tidak males-malesan lagi. Saya itu kok cenderung santai apa-apa itu Pak, semuanya jadi keteteran. Ya berarti perbaiki, jangan nyerah. Oh, mungkin watak saya sudah itu Pak. Ya. Sekarang watakmu sekarang ya. Bisa diusahakan, besok tidak watakmu lagi. Jadi sebab perbedaan yang pertama watak. Yang kedua ada tradisi, kebiasaan. Setiap daerah, setiap tempat itu punya kebiasaan yang beda-beda. Kebiasaan di Jogja mungkin beda dengan kebiasaan di daerah asal kalian. Itu juga perilaku akhlaknya kadang beda. Yang ketiga ilmunya. Ilmu juga menentukan perbedaan akhlak. Yang keempat kesungguhan. Kesungguhan itu mau atau tidak kita serius. Ada yang ilmunya sudah dalam, sudah ngaji filsafat sejak sesi pertama sampai hari ini, malam hari ini. Cuma ya wis ngaji ya lewat ngaji aja, enggak ada manfaat praksisnya. Nah, itu tingkat kesungguhan. Padahal ada yang baru datang 2 malam Rebu ini sudah keluar wis koyo filosof kayaknya. Kan ada yang kayak gitu. Nah, itu ya mungkin begitu ngaji 2 minggu ini belum wajar serius terus ilmu ini jeru langsung tiba-tiba dalam. Nah itu tingkat kesungguhan menentukan. Jadi watak kita ini modal-modal kita, kebiasaan kita, ilmu kita, kesungguhan. 4-4-nya bisa diubah. Bukan sesuatu yang harga mati kayak NKRI. Jadi dia sesuatu yang bisa, kalau memang kontennya jelek, sungguh-sungguh kok isinya jelek ya jangan. Atau pengetahuan kita tentang yang jelek-jelek bisa diubah, ditambah. Atau pengetahuan kita sedikit ya ditambahi. Kebiasaan. Kalau adat kita jelek ya diowah, watak jelek ya diowahi. Jadi 4 hal itu modal kita untuk menjalankan perilaku akhlak, sekaligus dari situlah setiap orang level akhlaknya beda-beda. Karena beda dalam menggeluti 4 hal itu. Terus. Nah, kalau dalam urutan hidupnya manusia, daya ini tidak sekaligus ada, memang pelan-pelan. Biasanya yang muncul duluan yang bahimiah tadi, karakter kehewanan sebenarnya, kematerian. Bayi itu kan urusannya ya dengan pertumbuhannya, makan, minum, nyari seneng, nyari enak. Jadi itu level-level awal yang pertama kali tampil. Terus baru level kedua, level karakter kebinatangan. Karakter untuk bergerak, menginginkan sesuatu, mempertahankan diri, ingin meraih sesuatu. Ada senengnya, ada sedihnya, ada ambisiusnya, ada patah hatinya. Itu level kedua.
Baru level ketiga muncul natiko. Ini kalau akalnya sudah sempurna. Agama menyebutnya sudah mumayyiz. Jadi munculnya step by step. Tidak langsung begitu bayi langsung pinter, bijaksana, jadi filosof. Ya pelan-pelan. Harusnya di usia-usia kita sudah mulai menapak anatiko lebih dalam. Kalau level kita kok masih sibuk di karakter kematerian, kita masih tidak ada bedanya sama bayi. Yo, ayo introspeksi. Kira-kira mental kita ini mental level bayi apa level ABG? Kalau ABG kan level kayak kebinatangan itu kan sedang hangat-hangatnya. Nah, nyari seneng saja itu biasanya level kedua. Nyari enak saja itu biasanya level pertama. Jadi yo, hidup kita biasanya mana yang dominan? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Cirinya kita sudah nyampe natikoh, katanya Ibnu Miskaweh, sudah punya rasa malu enggak kita? Kalau sudah punya rasa malu, disitulah dimulai pendidikan akhlak. Duwe isin. Kok sampai tua orang duwe isin, berarti belum balik. Ya, yo jangan dimarahi, berarti kan tokoh-tokoh kita kok korupsi besar-besaran, enggak punya malu ya dia, oh kasihan dia belum balik berarti. Karena kalau dia sudah balik, sudah punya rasa malu. Semakin orang besar harusnya dia rasa malunya semakin besar. Bukan kemaluannya loh ya, rasa malunya. Jadi semakin besar. Semakin orang duwe isin berarti dia semakin belum dewasa. Jadi adikmu besok, anakmu besok kalau sudah ngerti malu, saatnya pendidikan akhlak. Berarti dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana pantas, mana tidak pantas. Saatnya dididik akhlak. Karena parameternya rasa malu. Makanya Nabi bilang, kalau kamu tidak malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Terus. Nah, ini resepnya dari Ibnu Miskaweh untuk menguatkan akhlak. Jadi kan akhlak harus dibiasakan. Ada tips. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang jelek. Orang yang bangga berbuat dosa. Orang yang dosa itu biasa, santai aja, hati-hati. Orang yang terbiasa dalam kejelekan, itu akan mempengaruhimu. Kalau dunia psikologi mungkin kenal aura. Kamu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Hati-hati. Jadi yo friend tetap friend tapi tidak harus lekat. Tidak harus sangat akrab. Syukur-syukur bisa menjauh. Bilang aja kamu sedang tirakat atau apa-apa. Itu tidak apa-apa. Sementara, ya kayak para sufi itu loh. Sampai kamu bisa menaklukkan jiwamu. Sampai kalau ketemu dia bukan kamu terpengaruh dia, tapi dia terpengaruh kamu. Tapi itu prosesnya agak panjang. Tapi yang jelas kalau merasa masih lemah, jangan dekat-dekat. Orang yang menurut identifikasimu tidak bagus. Karena eman-eman pertumbuhan spiritualmu. Karena teman yang jelek itu juga akan memerosotkan pencapaianmu yang sudah tinggi secara tidak sadar. Maka hati-hati. Yang kedua, banyak-banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan. Cari ilmu itu mengasah jiwa. Jadi membuat jiwa kita semakin cerdas. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut forum ilmu apapun. Jenisnya maupun kontennya. Karena majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Jadi yang nomor 2, ikuti saja ada forum apapun. Ngaji apapun. Apalagi yang ada makan dan snack gratis. Lumayan. Dapat ilmu juga dapat snack. Yang ketiga, kalau bisa, karena tadi di antara nyawanya kebijaksanaan itu
untuk ketemu kebijaksanaan atau ilmu itu kan bau-bau filsafat. Kalau bisa logikanya dilatih. Ada gunanya kamu pinter matematika katanya Ibnu Miskawi. Kenapa? Melatih logika. Makanya di situ ada geometri, aritmatika, musik, astronomi. Itu kan butuh matematika semua. Dulu di masjid ada pelatihan falak. Itu kan matematika. Boleh dihidupkan lagi. Kenapa? Selain melatih cara berpikir, itu melatih orang objektif. Mencintai kebenaran. Itu matematika ya. Meskipun kita agak trauma karena sering tidak lulus. Ya, tapi nyawanya logika itu kan ada di matematika. Ayo latihan itu untuk cinta kebenaran. Orang yang katanya Ibnu Miskawi, orang yang suka matematika itu dia terbiasa jujur dan menyukai kebenaran. Karena matematika itu tidak bisa bohong. 2 tambah 3 ya 5. 1 tambah 1 ya 2. Selalu jujur. Ya kecuali rumusnya beda. Tapi ya rumus beda kan juga pasti, ilmu pasti. Melatih kejujuran. Yang ketiga, hidup tidak berlebihan. Kita sering menyebutnya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin loh. Hidup sederhana itu yang menggunakan segala yang kita miliki secukupnya, porsi dan proporsinya. Kalau minum butuhnya cuma setengah gelas, ya jangan dikasih 2 gelas. Nah, itu tidak proporsional namanya, tidak sederhana. Tiap kali kan cuma saya minum ini sebenarnya tidak apa-apa sih nanti kalau ada yang mau minum. Tapi kalau memang harus saya yang minum, ternyata enggak. Nah itu ya mungkin ini untuk penghormatan aja. Cuma contohnya itu. Jadi kalian jangan mengejar ketidaksederhanaan, kelebihan. Karena yang namanya kelebihan dalam hidup itu tidak ada batasnya. Saya pingin uang lebih Pak, itu tidak ada batasnya. Pingin uang banyak Pak, itu tidak ada batasnya. Sebut aja butuh berapa, dan pas segitu. Latih hidupmu untuk pas, tidak lebih. Pas pingin beli mobil ya duitnya pas. Pas pingin beli rumah ya duitnya pas. Itu pas namanya. Ya kalau sudah punya mobil ya tidak usah gonta-ganti mobil lagi. Edisi terbaru, sudah punya HP pengen ganti HP baru lagi. Edisi baru. Samsung sudah sampai 9. Sekarang Apple sudah 10, sudah X ya. Kalau kamu mengikuti itu tidak ada batasnya. Kalau ada yang tanya, kok nggak beli S8, saya nunggu sampai S27 besok. Itu masih S8 belum ada apa-apanya. Kamu belum mutahin, pokoknya besok S27 baru tak beli. Oke. Pokoknya tidak ada batasnya. Kamu kalau ngejar yang paling mutakhir ya 2 bulan lagi sudah nggak mutakhir lagi, itu sudah ada yang baru. Terus begitu. Kalau ngejar itu tidak ada habisnya. Sama kayak kamu nyari istri. Nyari yang cantik Pak. Ini cantik loh. Tidak Pak. Ada yang lebih cantik. Ya memang ada. Tapi apa yang mau sama kamu? Oke. Jadi usah onone lah, pas-pasan aja hidup itu. Nggak usah neko-neko. Kemudian katanya Ibnu Miskawi secara umum ya orang itu sumber keburukan itu yang pertama kemarahan, yang kedua takut mati, yang ketiga kesedihan. Hati-hati kalau kamu sedang marah, atau sedang takut, atau sedang sedih. Pokoknya off dulu kalau sedang mengalami 3 hal itu. Karena biasanya pikiranmu tidak jernih. Yang keluar hal-hal buruk, tidak terkontrol. Kalau di Ibnu Miskawi, kemarahan itu bisa melahirkan ujub, sombong, merasa besar, iftikhor, bermegah-megahan, cekcok, mirok, menang sendiri, lajat, muzah. Muzah itu ketawa-ketawa, gurau. Mak lampir itu kan, kalau dia kan ketawa terus itu. Itu karena dia punya niat jahat, marah, ingin menyesatkan orang, terus dia mesti ketawa. Nah, hati-hati dengan orang yang ketawa terus. Ya ketawa ya sekali-sekali. Ning ojo guyu terus. Mengeraskan hati kalau katanya nanti. Musa. Biasanya orang marah juga begitu. Menyepelekan orang. Jadinya musa. Menertawakan orang lain. Membohongi diri.
Tidak sadar berapa kapasitasnya, merasa dia besar luar biasa, berhak balas dendam. Istihza, mencemooh orang lain, menertawakan orang, atau menindas orang lain. Dan jangan mudah takut, termasuk takut mati. Mati itu tidak perlu ditakuti. Orang takut mati karena tidak tahu hakikat kematian, tidak tahu nanti setelah mati ada apa, tidak tahu kalau jiwa itu kekal, menganggap mati itu berat luar biasa, takut siksaan setelah mati, tidak tahu yang dialami setelah mati, takut meninggalkan keluarga, harta, dan lain-lain. Tidak usah ditakuti. Belajarlah tentang kematian, nanti kamu akan paham. Ya nanti entah sesi kapan kita ngomong filsafat kematian. Kalau kamu berani. Ada beberapa filosof barat timur termasuk Jawa yang ngomong tentang kematian. Bahkan tembang Jawa itu simbol-simbolnya simbol kematian. Beberapa. Oke, kalau kesedihan katanya Ibnu Miskaweh sumbernya biasanya dua. Berpisah dari yang dicintai atau gagal meraih yang dicintai. Meraih yang dicari. Ya karena yang dicari biasanya yang dicintai. Jadi perpisahan dan kegagalan, sumber kesedihan. Diinget-inget ini ya, begitu kamu, wah aku mengalami perpisahan ini, off dulu. Karena kamu sedang sedih itu mesti. Atau gagal, itu coba jangan mutusin apa-apa dulu. Tenangkan dulu pikiranmu, sampai jernih lagi baru berpikir. Sedang takut luar biasa, itu juga hati-hati. Orang takut itu, yes, makanya cowok-cowok kan sering ngajak pacarnya nonton film horor. Karena waktu takut itu pikirannya nggak jalan ya, merangkul ya. Jadi jangan. Kalau takut off dulu. Yo, kalau lihat film horor dipikir dulu. Ya. Oke, makanya kalau lihat film horor berdoa saja semoga tidak takut atau semoga nggak ada hantunya. Nggak jadi nonton film horor. Masa sudah ngopi film horor sudah mau dilihat waktu hantunya keluar malah merem. Nggak berani aku lihat, jadi jangan lihat film horor, Mas. Oh ya, sudah nyewa film horor kok nggak mau lihat. Oke. Terus latihan untuk tidak menggelorakan. Jadi tidak, orang itu marah itu manusiawi, tapi jangan digelorakan sendiri marah itu. Bisa enggak marah, tapi ini saya harus marah ini. Kalau enggak marah ya jangan enggak harus marah. Enggak apa-apa. Kan sering kamu dengar temanmu begitu. HP ini error karena temannya. Wah, HP ku kok error? Harus marah ini saya. Ya kalau enggak marah ya janganlah. Ya kalau memang enggak marah ya enggak harus dipaksa untuk marah kok kalau memang enggak marah. Mungkin kamu jadi ya enggak harus marah, enggak apa-apa, wong duitku banyak beli lagi. Nafsu juga begitu. Menggelorakan nafsu itu mancing-mancing nafsu biar bangkit. Kayak kamu suka download film-film itu jangan dibiasakan. Kenapa? Itu jenis menggelorakan. Ya kan? Termasuk jalan-jalan di mall, nonton barang baru, makanan enak. Itu kan menggelorakan nafsu. Oh, ya percuma kamu enggak kuat beli. Lah ya kan? Tiwas nafsunya menggelegak terbayang-bayang sampai rumah. Aduh baju itu bagus sekali. Cuma kok ya 750.000. Ya, asli kamu gitu. Salahmu sendiri jalan-jalan terus di mall. Itu upaya minimalisir hal-hal yang bisa menggelorakan nafsu. Latihlah jiwamu begitu. Terus kalau ada waktu, muhasabahlah, renungilah bagian-bagian tubuhmu tertentu. Tangan ini tak pakai apa aja ya seharian. Ada waktu gitu, coba latih. Mulut ini sudah ngomong apa aja. Jari ini sudah ngomong apa aja. Kamu kan sekarang ngomongnya kadang pakai jari. Di laptop, di HP, ya kan? Ayo latihan itu. Yang baik-baik enggak, atau kalau jelek apa. Jadi perhatikan seluruh tindakan dan rencananya. Kamu habis ngomong apa? Ya, yang mulutku ini kok bisa ngomong kayak gitu tadi. Padahal ya malu loh ya kalau. Nah gitu loh. Jadi muhasabah. Anggota tubuhmu dihitung-hitung lagi. Terus selalu ready for fight untuk musuh-musuh jiwamu.
serakah, amarah, pingin menang sendiri, sombong, dan macam-macam. Jadi latihan. Yang terakhir itu unik. Manfaatkan musuh-musuhmu. Introspeksi diri. Kadang-kadang kita agak susah berpikir diri sendiri, katanya Ibnu Miskawe. Kadang-kadang musuh kita itu lebih berguna. Karena musuh kita mengungkap kelemahan kejelekan kita. Kalau teman masih basa-basi. Tapi kalau musuh, manfaatkan keberadaan musuh. Kalau nggak punya musuh, cari yang musuh. Biar bisa menunjukkan, wah kamu, musuh itu kan gitu. Kalau ngomong terang-terangan, jelek ya kamu diomong jelek. Nggak jelek dicari-cari kejelekanmu. Daripada kamu capek muhasabah. Saya jeleknya di mana ya Pak? Tanya musuhmu aja, lebih cepat. Musuhmu lebih tahu di mana jelekmu. Loh, kamu harus terima kasih ke dia loh. Terima kasih saya kalau mikir sendiri nggak ketemu kejelekanku. Kamu sudah bantu berpikir tentang kejelekanku. Itu berguna untuk muhasabah, ada musuh. Kalau kamu dimaki-maki orang misalnya ngomong nggak aturan, itu umat Islam kan nggak boleh mulutnya gitu. Oh iya ya, jangan-jangan aku begitu. Ini kan alhamdulillah dia menunjukkan. Tadi kamu nggak sadar ngomong jelek, tapi gara-gara punya musuh. Nah, jadi itulah manfaatnya haters. Oh iya kan? Makanya ndak masalah kamu punya hater. Meskipun ndak punya, ya pura-pura punya ben kayak terkenal. Biar kayak orang terkenal. Haters itu gunanya apa? Menunjukkan di mana jeleknya kita. Dan itu berharga sekali loh buat kita kalau ingin naik kelas. Kualitas hidup kita semakin baik. Jadi kalau ada orang maki-maki kamu, menjadikan kamu, terima kasihlah. Karena kamu tidak punya waktu untuk muhasabah sendiri, dibantu dia yang muhasabah tentang kita. Itu jasanya besar untuk hidup kita. Jadi terima kasih haters. Besok bikin kaos itu ya, terima kasih haters. Kamu membuka mataku tentang betapa aku ini banyak kejelekannya. Kan gitu. Oke. Nafas bahimiyah, jiwa, kalau diartikan letterlock itu jiwa kebinatangan. Itu jasad ini loh. Dia hancur bersama hancurnya jasad karena memang levelnya di jasad. Alatnya namanya liver, hati. Kalau bahasa Arabnya kabid. Di level nafas bahimiyah inilah kita bisa memberlakukan al-aqlus salim fil jismi salim. Dalam badan yang sehat ada jiwa yang sehat. Itu jadi bukan jiwa yang level rohani. Tapi jiwa yang level, bukan level roh, tapi jiwa yang level kedua tadi. Jadi makanya, lupa itu ada orang jiwanya tidak sehat, badannya sehat. Maling itu badannya sehat, kalau lari cepat. Itu kan al-aqlus salim fil jismi salim. Iya, di level hayat. Jadi bukan rohani yang level roh tadi. Jadi berlakunya di level ini. Nafas bahimiyah atau syahwatiyah. Ini harus dikendalikan, bukan dimatikan ya, dikendalikan. Ya kenikmatan jasadiah, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis itu, nafsu seksual itu jenis-jenis itu. Nafas syahwatiyah. Porosnya ada di, katanya Ibnu Miskawe, di kabid. Kabid itu hati. Belum kolab. Terus. Ini saya agak cepat. Nafas natikoh inilah, atau disebut al-quwah al-akliyah. Al-quwah al-mumayyizah, ketika akal sudah sempurna. Dialah rohani yang tidak hancur ketika jasad juga hancur. Tidak pakai alat jasmania. Bukan kolab, bukan kabit. Karena dia tidak pakai alat jasmania. Dayanya dua. Alimat sama amilat. Kalau pakai bahasa Yunani kemarin, Sofia sama Phronesis. Kebijaksanaan teoritis dan kebijaksanaan praktis. Kalau daya natikoh ini optimal, kita akan jadi orang bijaksana. Yang kita kejar-kejar selama ini, entah sudah berapa tahun,
makhluk yang namanya kebijaksanaan. Itu muncul ketika kita nyampe makom an-nafas an-natikoh. Jiwa yang berpikir, jiwa yang cerdas. Jadi kalau ini tidak ada manifestasi fisiknya. Kadang-kadang jasmaninya terbatas tapi akalnya luar biasa. Daya alimatnya luar biasa. Beberapa filosof kan ada keterbatasan fisik. Stephen Hawking itu pakai kursi roda. Orangnya kayak gitu. Ada yang cacat, ada yang... Tapi pikirannya luar biasa. Karena memang dia tidak ada simbol fisik. Ini murni rohani. Jadi kalau diulang dari depan tadi, ada jasad, ada hayat, ada ruh. Jiwa yang kiblatnya jasad namanya nafs bahimiyah. Yang ngopeni dimensi hayat namanya nafas sabuiyah atau hotbiyah. Yang orientasinya dimensi natikoh, orientasinya ruh itu nafas natikoh. Ini yang dikejar-kejar oleh para filosof. Jadi kita punya 3 level eksistensi yang masing-masing punya nafas, punya jiwa. Optimalkan semuanya. Optimal itu bukan berarti banyak, tapi pas sesuai takarannya, optimal, maka kita akan ketemu kebahagiaan. Urusan jasmani sehat, rohani sehat, dan roh kita juga sehat. Ini tugas hidup yang agak berat. Saya tidak tahu kapan kita mulai serius ke sini. Ya kan? Kalau saya tanya gini, saya khawatir kamu mengkeret. Tidak mau lagi belajar filsafat. Abot. Cuma kalau nggak dimulai sekarang, agak berat kalau kamu nunggu tua. Kenapa? Tadi pembiasaan ternyata kuncinya. Pak, ini kan era seneng-seneng, Pak. Sudahlah, saya seneng-seneng dulu, nanti kalau sudah tobat saya ulang lagi rekaman ngajinya, tak ulang lagi. Iya, memang kita tidak bisa 100%, tapi mala yudroku kuluhu la yudroku kuluhu. Jangan ditinggal semua. Kalau bisa 10%, ya 10%. Kalau bisa 20%, 20%. Latihan mulai hari ini. Cermati dirimu, pahami watakmu, kebiasaanmu, dan macam-macam. Pahami karakter jiwamu, terus diolah pelan-pelan. Cari yang jelek-jelek, diolah. Saya biasanya gini, latihan enggak gini, pelan-pelan, dan seterusnya. Kamu sudah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oke. Daya J level kedua itu nafas sabuiyah atau nafas godbiyah. Ini tadi nafas yang dasarnya jasad saja dan dia hancur bersama jasad. Kalau ini nafas yang melampaui level hayat, melampaui yang jasadi. Alatnya ada di kolab, namanya jantung. Dari nafas godbiyah inilah muncul al-idrokat ajasmaniyah dan al-idrokat ar-ruhaniyah. Di sini ada imajinasi, ada berpikir, ada tafakur, ada ta'akul, ada panca indera. Cuma levelnya masih pengetahuan fisik. Jadi nafas sabuiyah inilah nanti yang bisa menghadap ke roh, namanya roh alamnya, roh tobiiyah, dan roh syaitaniyah, bisa menghadap ke setan. Dia ini kalau nggak dijaga bisa yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kalau tadi kan hubungannya dengan pertumbuhan kita, kenikmatan jasadi. Analoginya biasanya sama tumbuhan yang bahimiyah tadi. Sementara yang sabuiyah ini kayak hewan buas. Hewan buas itu kan bisa punya daya pertimbangan, bisa ngukur macan mau menerkam apa, itu kan pakai perhitungan dengan kekuatan berapa, dengan anu berapa.
Jadi itu namanya nafas yang kedua, nafas sabuiyah atau nafas ghotbiyah. Jadi nanti dia bisa nyampe roh alamiah dan roh syaitoniyah. Di hakikat yang asli atau ketemu roh kesetanan. Jadi setan apa jadi semakin alamiah, semakin hakiki. Itu nafas ghotbiyah. Ini harus diarahkan. Kalau yang bahimiyah ini kita harus tahu batasnya. Kalau yang sabuiyah kita harus tahu orientasinya. Hidup kita ada di mana? Itu nafas sabuiyah. Makanya menyikapi ketakutan antara lain bisa kalian lakukan ini. Yang pertama, sadari. Tidak apa-apa orang takut itu alami kayak yang kedua. Sadari kamu itu takut apa. Coba kamu inventarisir yang kamu takuti apa. Ini kok pekerjaan tidak selesai-selesai, aku ini takut apa sih? Takut capek, takut kehabisan waktu, takut apa? Banyak orang bilang sholat malam itu manfaatnya besar. Kok aku males sholat ya? Kok bangun rasanya kok ogah-ogahan? Kira-kira aku takut apa? Seandainya bangun jam 3 subuh misalnya, takut paginya ngantuk, takut kesehatan terganggu, takut, coba dicek. Sebenarnya teman-teman bisa lulus cepat. Aku juga harusnya bisa lulus cepat. Kok aku males-malesan ndak lulus-lulus? Yang tak takuti itu apa? Yang tidak aku inginkan itu apa? Itu kan yang kamu takuti. Nah, sadari, kuncinya kamu menang yang pertama, kamu tahu yang kamu takuti apa. Kemudian, paling tidak pasti yang ada yang kamu takuti yaitu rasa tidak enak. Kenapa kok ndak tekun baca buku? Mungkin karena baca buku itu ndak enak. Lebih enak baca HP misalnya. Itu kan yang penting kamu jelas sekarang yang kamu takuti itu apa. Yang pertama itu sadari terus ingatkan bahwa itu alami. Sejak kemarin saya wanti-wanti jangan suka marah-marah sama dirimu sendiri. Ingatkan bahwa oh ya alami rasa takut ini tapi ini tidak terlalu bagus kalau dibiarkan. Jadi tidak harus dirimu dimarahi. Terus persiapkan diri, pelajari rasa takutmu dan hadapi fight tadi. Bertarunglah. Kalau memang tadi misalnya ya kamu males bangun malam karena takut paginya ngantuk, sekarang dihadapi, disiapkan, dipelajari. Oh biar paginya tidak ngantuk tapi tetap bangun malam apa? Biar lulus cepat, suka baca buku tapi menikmati buku, tidak tersiksa karena buku apa? Itu namanya menyiapkan diri. Melawan ketakutanmu tadi. Ya mungkin baca bukunya sambil disandingi kopi. Kalau masih kurang gitu tambah gorengan, masih kurang tambah Indomie, masih kurang lagi tambah apa itu tadi. Bacanya enak karena sandingannya oke. Oke. Kok setiap kali baca ngantuk, Pak? Oh ya kalau gitu ya tidur dulu baru baca. Ya setiap baca ngantuk lagi, Pak, ya tidur terus. Nah, ya gimana lagi, Wong? Bisamu itu. Jadi hadapi. Oke. Ya kalau sudah dihadapi pasti kamu menang dan diingat-ingat jangan lakukan segala hal yang tidak alami. Tipuan-tipuan, manipulasi-manipulasi itu tidak alami. Kalau tidak alami biasanya nambah masalah. Misalnya tadi kamu tidak lulus-lulus Pak ujian, bolak-balik ikut ujian juga tidak lulus. Biar besok lulus aku tak nyontek, itu tidak alami, manipulasi. Bisa nambah masalah baru. Nembak kok ditolak, saya takut ditolak lagi Pak. Enaknya ya, poneng dukun apa ya misalnya. Itu hati-hati bisa nambah masalah lagi.
yang tidak seharusnya. Kalau tidak dapat uang Pak, enaknya gimana biar dapat uang? Ya lakukan secara alami saja. Segala yang tidak alami biasanya nambah masalah. Kan banyak itu kan yang tertipu investasi sekian, nanti dalam waktu sekian kaya raya itu. Yang tidak alami-alami itu biasanya panennya masalah. Jangan lakukan yang tidak alami. Taklukkan ketakutanmu secara natural saja, dikalkulasi yang rasional. Oke, terus